tentunya untuk berdakwah, mengajak untuk memeluk agama Islam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kepada para raja-raja, Raja Heraklius, kaisar kerajaan Persia dan Romawi. Ya, padahal ini baru terbentuk kerajaan yang kecil sudah mengajak raja yang sangat besar, super power pada saat itu. Ya mungkin kita sekarang ini negara yang kecil, ya mengajak, yaitu negara Amerika sama Rusia tahun dulu, Uni Soviet, yang super power dunia. Nah, diajak, ya mungkin kamu siapa ngajak-ngajak, ya kan? Baru aja membuat satu negara, satu kerajaan sudah mulai mengajak-ngajak. Ya, dianggap ya remeh. Tapi ya dengan keyakinan Rasulullah SAW, yang penting Rasulullah SAW menyampaikan. Tugas Rasulullah SAW itu menyampaikan, itu beragama Islam. Ketika menyampaikan surat, ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada yang nulis, bukan beliau yang menulis. Beliau hanya mengucapkan, yaitu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat-surat beliau yang ditulis itu menggunakan Bismillah. Ya. Sampai perjanjian ketika dengan orang kafir Quraisy di Makkah itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang komplain, ya, tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada yang komplain, ya saya lupa kisahnya itu. Ya, ada yang komplain kepada Rasulullah SAW, ya, tidak mau dicantumkan di situ, ya kan? Antara beberapa kalimat di situ antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim, ya, dikomplain. Dan di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang telah ditulis para ulama kita dari kitab tauhid ini, beliau dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga kitab Allah, dan bisa juga tabarrukan, yaitu untuk mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ini yang mensyarah kitab tauhid, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalan. Beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW, walaupun hadis ini yang menyatakan mursal. Mursal itu adalah merupakan salah satu hadis yang menyebabkan hadis ini dhaif, lemah. Ya. Hadisnya mengatakan kullu amrin dibarin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqwa. Semua perkara yang penting, ya, jadi perkara yang penting yang tidak dimulai dengan, di dalamnya itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Maksudnya terputus itu apa? Tidak diterima atau gimana, ya kan? Terputus. Atau kalau kotoa kan ini terputus, diputus, ya. Nah, kalau kita berpikir terputus gimana? Apakah setiap amal yang kita tidak ucapkan dengan basmalah itu apa dia diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Di sini dijelaskan juga sama ulama. Ya, yang dimaksud dengan abdo di sini adalah tidak sempurna. Tidak sempurna, mungkin bisa jadi juga tidak ada keberkahan. Ya, tidak ada keberkahan. Nah, walaupun hadisnya ini tadi ya, dikatakan yang hadisnya itu dhaif. Ya, dhaif karena mursal katanya, ya. Kata ulama yang mursal. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan paling tidak hadisnya itu derajatnya hasan li ghairihi. Kalau kita mempelajari hadis mustalah hadis, ya, kita mempelajari mustalah hadis itu, apa yang dimaksud dengan hasan li ghairihi? Hasan li ghairihi itu hadis yang dhaif, hadis yang pada derajat semua hadis itu lemah. Hadisnya itu dhaif, tapi jalannya itu banyak. Jalannya itu banyak, bukan hanya satu jalan, dua jalan, tapi jalannya banyak. Sehingga dengan kedhaifan itu saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga menjadilah dia naik hasan li ghairihi. Yang sebenarnya dhaif, tapi karena banyaknya riwayat, banyaknya jalan, maka dia menjadi naik derajatnya hasan li ghairihi. Dan bahkan ada juga sahih li ghairihi, yang sebenarnya hadis itu tidak sahih, di bawah hadis sahih itu apa? Hadis di bawah hadis sahih itu ada hadis hasan. Derajatnya hadis itu hasan, tapi memiliki jalan yang banyak, perawinya banyak. Kalau kita lihat di sini mungkin jalannya Imam Ahmad meriwayatkan, Ibnu Hibban meriwayatkan, Abu Daud, kemudian Imam Nasai dan selainnya juga meriwayatkan hadis ini.
Walaupun hadis itu dhaif, hadis itu hasan, karena dengan banyak jalannya maka naik derajatnya karena banyaknya jalan itu. Banyak periwayatnya itu, jadi derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Begitu juga hadis dhaif. Hadis dhaif yang lemah karena banyaknya jalan, akhirnya dia naik derajatnya. Yang penting tidak, dhaifnya itu tidak terlalu kuat. Tidak terlalu kuat. Maka dia bisa naik derajatnya menjadi hasan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Maka kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tidak boleh diamalkan, ya memang hadis ini dhaif, tidak bisa diamalkan. Tapi menurut penjelasan para ulama itu, karena dengan banyaknya jalan itu, ya, maka hadis itu menjadi naik hasan, yaitu hasan li ghairihi. Jadi bisa kita mengamalkan hadis ini. Setiap kita kalau dijelaskan dalam kitab ini, dalam Fathul Majid, dari setelah gerakan kita, bacaan kita, apa yang mau kita lakukan, kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini disebutkan dua hadis, ya. Di sini disebutkan dua hadis. Salah satu di antaranya itu dari Ibnu Majah, kalau tadi Ibnu Hibban, ya. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi aw bilhamdi fahuwa atta. Nah, ini alhamdulillah. Maaf, satunya lagi, ya. Kullu amrin, riwayat Imam Ahmad, ya. Kullu amrin dibalin la yuftatahu bi dzikrillahi fahuwa abtar aw atta. Ya. Setiap perkara yang penting, yang kita agak penting, yang tidak dimulai dengan berzikir kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, ya, yaitu menyebut nama Allah, maka dia tertolak, abtar, ya, ataupun terpotong, ya, ataupun dia terpotong. Ada juga riwayat dari Darul Qutni. Di sini aja disebutkan ada 3. Bahwa disebut perawi ini ada Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ya, dan juga Darul Qutni, ya, yang menyebutkan di sini. Bagi periwayat jalanan ini banyak, sehingga menaikkan derajat ini jadi hasan li ghairihi. Jadi kita bisa beramal ataupun bisa mengamalkan hadis ini, walaupun kalau dilihat persatu satu itu hadisnya itu dhaif. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disinggung juga dengan makna al-ismu, ya, al-ismu. Sebenarnya al-ismu itu dengan bismillah itu ada lafaz yang dihilangkan di situ sebenarnya, yaitu adzkuru bi ismillah. Ya, saya menyebutkan dengan nama Allah. Tapi ulama itu mengatakan tidak pantas nama Allah itu didahului oleh yang lainnya. Nah, ini untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas. Jadi tidak pantas kalimat itu mendahului lafaz Allah dengan Bismillah, dengan nama Allah, sehingga dihilangkan. Ya, sehingga dihilangkan di situ dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tidak pantas. Nah, di sini bisa kita lihat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu perhatiannya para ulama dalam masalah ini saja, ya. Nama Allah itu dikedepankan dalam masalah menulis. Berarti diletakkan dalam kitab. Terkadang kita melihat nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan di sebarang tempat, letakkan di bawah. Ya, tidak masalah, tapi tidak ada ikromnya, tidak memuliakan lafaz Allah Rabbul Jalal. Bahkan ada tulisan Bismillah kertas itu diletakkan di sebarang tempat. Bahkan Al-Qur'an kulitnya di situ ternama asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat memprihatinkan. Ya, bagaimana mereka mau memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini perlu dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak iman, tapi bagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa taala terhadap lafaz Allah aja tidak memuliakannya, ya kan? Ya, maka di sini saya ulama melihat tidak pantas seorang itu lebih mendahulukan kalimat yang lain selain nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kalau kita mendapatkan, ya, kalau kita memang ada iman di hati kita, kita ambil itu kertas, kita musnahkan bagaimana supaya tidak terbiar di tempat yang tidak layak, yang tidak pantas. Ya, bisa kita bakar dengan cara kita bakar, bukan bakar dengan niat kita menghina, seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, membakar Al-Qur'an dengan tujuan penghinaan terhadap Al-Qur'an. Tetapi kita di sini membakar nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar
memusnahkannya agar tidak terletak pada tempat-tempat yang tidak pantas. Sebagaimana yang dilakukan juga oleh Utsman bin Affan ya ketika Jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran ya. Ketika beliau menjadi khalifah mengumpulkan Al-Quran ya, yang ejaan yang berbeda-beda itu dijadikan satu ejaan, tujuannya baik walaupun ada periwayatannya agar manusia itu tidak bertengkar menyalahkan satu dengan yang lain ya. Coba kita aja ikhtilaf ya, ikhtilaf masalah fikih aja saling menuding satu dengan yang lainnya. Kamu sesat karena beda dengan aman ibadah, pada periwayatannya banyak ya kan. Beda doa iftitah aja saling menuding, apalagi beda bacaan Al-Quran, beda bacaan Al-Quran, maka satu dengan lain lagi sesat, bahkan akan menimbulkan peperangan satu dengan yang lain. Itu sudah menurut orang sesat. Nah, maka ini kebijakan Utsman, istihadnya Utsman sehingga menyatukan bacaan ya, menyatukan bacaan, karena Islam pada masa Utsman itu sudah menyebar sangat luas, bahkan itu di zamannya sudah sampai Asia ya. Nah, sudah sampai Asia dan sampai ke Indonesia itu di zamannya Rasulullah SAW katanya. Kalau diteliti penyebaran Islam ke Nusantara ya, di zamannya Abu Bakar ya, di awal-awal khilafah Islam ya. Nah, ini sudah sebar kemana-mana dan beliau membakar Al-Quran dengan tujuan untuk kemaslahatan, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang, benci kepada Islam ataupun benci kepada Al-Quran, bukan bentuk penghinaan tapi untuk kemaslahatan. Maka itu tidak mengapa. Maka di sini termasuk kita memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala ataupun nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hikmah apa yang telah dijelaskan oleh ulama kita. Beliau menjelaskan bahwa nama Allah itu tidak pantas didahului dengan kalimat lain, maka lafaz yang tetap dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau juga mengatakan ya, arti dari al-ismu ya, arti dari al-ismu itu beliau mengatakan al-ismu itu mengatakan ada al-alamah. Alamah itu tanda. Juga as-samu itu artinya tinggi ya. Ada dua makna. As-samu itu tinggi, as-samu juga artinya tanda. Nah, kemudian dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki nama pasti ya, ini misalnya namanya si Ahmad, namanya si Hamid. Ya, ini merupakan orangnya namanya Hamid, ini kan tanda. Ya. Ini merupakan tanda. Jadi setiap sesuatu yang diberi nama ini adalah merupakan tandanya dia. Kita semua memiliki nama ini untuk membedakan satu dengan yang lain. Ya, satu yang lain. Maka keduanya pun memiliki tidak salah. Ya, tidak makna dari al-ismu itu as-samu. Dan kemudian juga Allah yaitu Bismillahi. Nah, di sini dikatakan juga Allah dari perkataannya Allah. Allah itu asal katanya yaitu dari Ya'luhu yang artinya itu yang disembah. Ya, kalau mungkin kita ini bukan ilmu juga ya. Allah itu asal katanya apa? Memang dia itu lafzul jalalah itu Allah udah begitu saja. Apakah ada kalimat yang lain yang ada dasarnya? Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau kita dalam bahasa Arab itu biasanya ada kalimat dasar. Ya, ada kalimat dasar. Kalimat dasarnya itu terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama bahasa. Kalimat dasar dalam bahasa Arab itu ada yang mengatakan fi'il madi, ada yang mengatakan masdar. Fi'il madi. Kalau kita belajar bahasa Arab, apa yang maksud fi'il madi itu ya ngerti lah ya. Apa juga yang dikatakan masdar. Nah, maka penting juga kita mempelajari bahasa Arab agar kita tidak buta, walaupun istilahnya tahu-tahu sedikit ya ngerti. Kalau sama sekali nggak tahu apa itu fi'il madi, apa itu masdar, nggak ngerti sama sekali, nggak nyambung, nggak connect, akhirnya kita mendengar penjelasan orang pun ngantuk-ngantuk, ya, nggak nyambung, ya. Nah, maka perlu juga kita mempelajari, walaupun tidak secara keseluruhan kita itu mengetahui bahasa Arab, tapi secara sedikit-sedikit aja, ataupun tidak secara keseluruhan hanya tahu istilahnya mana fi'il madi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr. Ya, lumayan sudah bisa memberi ya faedah kepada kita walaupun kita tidak menguasainya. Ya, jadi ada kaidah yang mengatakan
ma la yudrakul quluh ya la yudrakul juluh, ya. Perkara sesuatu yang tidak bisa didapatkan secara totalitas, secara sempurna, bukan berarti kita tinggalkan secara keseluruhannya, ya. Jadi bisa kita ambil walaupun belajar bahasa Arab sedikit-sedikit ya tidak masalah. Nah, di sini al-ilah, Allahu itu asal katanya yaitu dari tadi ya'luhu, ala ya'luhu, ya. Nanti bisa dilihat dari kamusnya, maknanya itu al-ma'bud, yang disembah. Ya. Jadi tidak ada segala sesuatu yang di atasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali ilah, yaitu yang disembah. Yaitu yang disembah oleh makhluk. Ya, oleh makhluk. Walaupun ada di situ yang mengatakan Allah itu ya ismun jamid. Ya, ismun bukan ismun mustaq. Ismun mustaq itu pecahan kata, ada akar katanya. Ada yang mengatakan ya dia memang begitu sudah Allah itu. Tapi yang benar ada yang mengatakan dia adalah ismun mustaq, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini. Itu yang seperti kita katakan tadi ala ya'luhu tadi itu. Ya. Yang artinya tadi itu ya yang disebutkan juga dari ada riwayat yang mengatakan makna ilah itu, ya, makna ilah itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan Allahu yang dimaksud al-ilah itu Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah itu yang memiliki ketuhanan, sifat ketuhanan yang disembah di atas, yaitu di atas makhluk, yaitu semua makhluknya. Itu semua makhluknya. Jadi tidak pantas ada makhluk yang disembah, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Seperti yang di kalimat tidak ada yang pantas disebutkan kalimat ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas tentang makna Allah. Allah itu memiliki makna, bukan hanya sekadar lafaz saja, tetapi memiliki makna. Yang seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Allahu dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi ajma'in. Allah itu yang memiliki sifat ketuhanan dan yang disembah oleh setiap makhluknya ataupun semua makhluknya. Nah, ini pembahasan kita baru Bismillahi. Nah, tentunya belum Ar-Rahman Ar-Rahim lagi, ya kan? Tentu pembahasan Bismillahirrahmanirrahim ini saja kita singkat. Di sini ada beberapa halaman. Bismillahirrahmanirrahim ada 4 halaman atau 5 halaman. Masya Allah, ilmu itu begitu luas. Seperti pepatah itu mengatakan, kalbahri la sahila lahu, bagaikan laut yang tidak ada bertepian. Jadi ilmu luas. Kita baru mengajiannya sudah anggap jauh sekali ilmu kita. Apalagi kita mau berfatwa. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama kepada saya pribadi. Semoga kita juga mendapat keberkahan dari majelis ini. Kita akhiri dengan doa kafir majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.